Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar lebih dalam tentang subnetting. Baik. Kita langsung saja belajar subnettingnya. Misalkan di sini kita mempunyai soal yaitu 192.168.1.1/25. Jadi dalam subnetting ini nanti kita akan mencari total IP subnet, mask IP, network IP, broadcast, dan juga IP range. Terdapat dua cara untuk menentukannya. Yang pertama menggunakan cara yang sulit yaitu kita harus mengkonversikan dulu IP address 192.168.1.1 menjadi bilangan biner yaitu 11000000000000001. Yang kedua kita akan menggunakan cara yang mudah agar kita suka belajar dengan networking. Langsung saja. Misalkan kita akan mencari total IP. Untuk mencari total IP-nya, rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Angka 32 ini didapat dari IP 192.168.1.1. Yaitu IP versi 4 jumlahnya 32 bit. Jadi 32 bit akan kita gunakan menjadi rumusnya. Kemudian 32 dikurangi prefixnya adalah 25. Maka hasilnya adalah 7. Setelah itu kita masukkan rumus yang baru yaitu 2/7. Yang dimana 7 ini didapat dari 32 dikurangi 25. Nah untuk 2 pangkatnya itu sudah rumus dari sananya. Sehingga hasilnya yaitu 128. Jadi total IP dari /25 yang bisa dipakainya adalah 128. Itulah untuk mencari total IP. Selanjutnya subnet mask. Nah untuk subnet mask ini sebenarnya sama seperti prefix yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Namun di beberapa vendor ada sedikit perbedaan, contoh misalkan jika di Mikrotik menggunakan prefix, namun untuk di Cisco dan Windows menggunakan subnet mask. Kemudian untuk mencari subnet mask yaitu 256 dikurangi total IP. Angka 256 ini didapatkan dari angka IP versi 4 yang dimana dimulai dari 0 sampai 255. Sehingga totalnya adalah 256. Jadi 256 ini terdapat dari angka IP versi 4. Kemudian 256 dikurangi total IP yaitu 128 maka hasilnya adalah 128. Untuk subnet mask, gambarannya sama seperti IP address yang terdiri dari 4 oktet. Sehingga subnet masknya ditulis 2552552555128. Jadi itulah cara untuk menentukan subnet mask. Selanjutnya kita akan mencari IP network. Untuk IP network itu adalah IP pertama dan untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir. Untuk IP pertama pada IP ini yaitu adalah 0, karena IP versi 4 ini IP network, IP pertamanya, itu adalah 0. Sedangkan untuk IP broadcastnya, IP terakhirnya, itu dilihat dari prefixnya yaitu 128, total IP yang bisa digunakan. Jadi dari 0 sampai 128 itu adalah 127. Karena angka dimulai dari 0. Jadi jika ditotalkan dari angka 0 sampai dengan 127 maka total angkanya terdapat 128 angka. Lalu mengapa untuk angka IP versi 4 ini jumlah totalnya sampai 255 tapi di sini 127? Karena jumlah IP yang bisa dipakai dari /25 ini adalah 128. Selanjutnya ada yang namanya blok subnet. Karena ini jumlah total IP-nya belum sampai 255 jadi ada kemungkinan kita bisa menggunakan blok subnet. Blok subnet itu adalah misalkan kita di ruangan pertama ini menggunakan IP yang 0 sampai 127. Dan di ruangan selanjutnya kita akan menggunakan yang IP dari blok subnet berikutnya. Itulah yang dinamakan dengan blok subnet. Lalu untuk mencari blok subnet yaitu 0 ditambah 128. Sama dengan 128.
Lalu untuk blok subnet selanjutnya yaitu 128 ditambah 128. Sama dengan 256. Nah, 256 ini sudah melebihi dari 255. Jadi 256 ini kemungkinan tidak bisa digunakan. Jadi untuk IP terakhirnya 256 ini dikurangi 1 maka hasilnya 255. Nah, itulah untuk mencari IP network dan juga IP broadcast. Nah di sini IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena IP network itu adalah IP awal dan juga IP terakhir untuk IP broadcast jadi tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah IP rank. Nah IP rank ini adalah pertengahan dari IP network atau kita sebut saja setelah IP network dan juga sebelum IP broadcast. Jadi IP rank ini IP yang bisa digunakan. Yaitu untuk blok subnet pertama adalah setelah IP network yaitu 1, sampai IP terakhirnya yaitu 127. Atau kita sebut sebelum IP broadcast yaitu 126. Nah untuk blok subnet pertama ini adalah IP yang bisa dipakai. Jadi IP 0 dengan IP 127 itu tidak bisa digunakan. Paham ya, jadi ini untuk IP rank atau IP yang bisa digunakan. Baiklah ini untuk blok subnet yang pertama. Misalkan untuk blok subnet yang kedua itu 128 sampai 255. Jumlah IP yang bisa digunakannya adalah setelah IP network yaitu 129 sampai sebelum IP broadcast yaitu 255, sebelumnya adalah 254. Jadi IP rank pada blok subnet yang bisa digunakan adalah 129 sampai 254. Jadi begitu ya teman-teman untuk belajar subnetting pada kasus ini. Baiklah untuk sementara cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas subnetting lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi ya.